ADD. Yang pertama proses tentang ADD, ya, ADD. Yang kedua tentang kendaraan dinas mobil jabatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali Kota dan Pak Sekda. Saya hanya menjelaskan dua permasalahan, yaitu masalah pengadaan kendaraan jabatan atau kendaraan dinas kepala daerah dan masalah kekurangan penyaluran alokasi dana desa atau ADD. Dengan adanya persoalan ADD yang 16 desa itu disandingkan lagi dengan pembelian kendaraan dinas untuk kepala daerah. Seperti juga yang sudah dijelaskan oleh Pak Asisten kronologisnya, memang pembahasan untuk penganggaran kendaraan kepala daerah ini terjadinya di APBD 2021 yang kami bahas dan disahkan 30 hari sebelum tahun anggaran berakhir. Artinya itu disahkan di tahun 2020. Posisi 2020 November itu tidak ada kaitannya sedikit apakah ini harus untuk Pak Ahmadi, mau saya langsung saja. Apakah ini harus dengan untuk PIKAR? Tidak ada. Ini kita bahas dan memang dalam pembahasan itu kita sempat juga mempertanyakan. Saya selalu bukan hanya pembahasan secara khusus secara saya pribadi, bukan hanya kendaraan yang kemarin anggarkan, tanyakan kenapa kendaraan ini harus dianggarkan dari dulu Pak. Dari dulu jangankan mobil kendaraan jabatan, mobil personal pun saya tanyakan, kendaraan roda 2 pun saya tanyakan, kenapa ini harus dianggarkan. Kita harus jelas manfaat dan gunanya, dan terakhir kita mempertanyakan peraturan yang ada. Apakah ini boleh membolehkan? Dan di samping itu kelayakan kendaraan yang harus dianggarkan di tahun anggaran di saat kita membahasnya. Saya selalu menanyakannya, Pak. Termasuk juga kendaraan terakhir ini yang kita bincangkan, kendaraan untuk kepala daerah. Kita sendiri juga sudah menanyakan, sudah kita diskusikan, mulai dari peraturan perundangan yang membolehkan, adakah yang melarangnya, dan keadaan kita pada saat ini. Nah, ternyata memang setelah kita pertimbangkan dan banyak pendapat-pendapat di forum pembahasan kita, memang dinamikanya memang hidup waktu itu. Namun pada akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa ini tetap kita anggarkan dan kita tunggu hasil evaluasi di Provinsi Jambi. Ini alhamdulillah pihak provinsi pun tidak mempersoalkan pembelian kendaraan dinas di situasi kita, karena memang bakalan akan mendapat kepala daerah baru dan tidak mengganggu kekhawatiran kami di saat pembahasan itu. Apakah ini layak atau tidak untuk dianggarkan untuk kendaraan juga tidak terbukti, karena memang buktinya proses dari pemerintahan kita di tahun 2020 dan 2021 khususnya itu berjalan dengan normal dan tidak ada hal-hal yang terlalu mengganggu sistem pemerintahan kita. Nah, apakah ini dikaitkan juga karena memang ada pemerintahan koli, ada juga dikaitkan dengan situasi pandemi waktu itu, yang itu terbukti juga di penanganan pandemi kita COVID-19 di Kota Semarang penuh alhamdulillah berjalan dengan baik. Bahkan alhamdulillah kita mendapat laporan dari Satgas bahwa program vaksinasi pertama kita yang tertinggi, Pak, di Provinsi Jambi. Nah, tentunya harus dilanjutkan dengan vaksinasi kedua dan ketiga. Nah, ini terjadi di tahun 2021. Artinya sebenarnya tidak ada persoalan terkait dengan kendaraan dinas. Dan kita sama-sama mengetahui juga, kami juga butuh pembuktian juga ucapan dari DAPD waktu itu bahwa apakah kendaraan yang berbayar yang dipakai oleh kepala daerah sebelumnya ini memang
kondisinya sudah tidak layak lagi. Kami juga butuh buktian kemarin, dan memang kami disuguhkan dengan bukti-bukti bahwa memang terjadi kecelakaan terhadap kendaraan kita, pengendara kita waktu itu. Dan ya kita memandang memang kita kekhawatiran kita ya kita walau alam, kita tidak bisa menjamin kendaraan baru saja kita tidak bisa menjamin keselamatannya, apalagi sudah jelas-jelasnya kita sangat mengetahui dengan persis bahwa kendaraan Pepaya itu sudah mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan. Nah, maka itu saya tegaskan kembali bahwa mungkin jika kendaraan dinas ini dikaitkan, disandingkan dengan adanya anggaran ADD ini, saya tegaskan tidak ada kaitannya sedikit pun bahwa berkurangnya dana ADD yang saat ini belum sempat kita bayarkan kepada kepala desa ini tidak akibat dari pembelian kendaraan dinas. Dan kendaraan dinas ini dianggarkan sudah melalui kajian dan pembahasan dengan secara bersama antara legislatif dan eksekutif, pihak Banggar dan pihak DPD sudah diambil keputusan yang pembahasannya itu sudah dipertimbangkan dari semua sisi, termasuk persoalan regulasi dan kelayakan itu sudah semua dipertimbangkan, dan keputusannya kita anggarkan. Dan keputusan terakhir kita tetap seluruh mata anggaran yang dibahas bersama antara DPRD, Banggar, DPRD dan DPD dari eksekutif itu tetap kita tunggu dan kita ikuti hasil evaluasi Dejabni. Nah, hasil evaluasi Dejabni demikian, artinya tidak ada permasalahan sedikit pun terkait dengan penganggaran ini. Nah, itu penegasan kembali dari kami di atas nama DPRD. Di sini saya hadir, dan saya pikir tidak ada persoalan yang perlu ditanyakan lagi ke depannya. Hanya saja kebetulan juga untuk kedepannya, kalau saya setelah mendengar informasi terkait dengan ini, apalagi disanding-sandingkan dengan satu sama lainnya, saya hanya berpikir satu, bagaimana solusinya. Nah, kebetulan di saat kemarin beberapa waktu yang lalu kami mengikuti BINTEK, Bimbingan Teknis Partai Demokrat di Jakarta, yang kebetulan pada saat itu pematerinya adalah dari BBK RI. Setelah acara BINTEK resmi, saya tahan beliau untuk minta waktu sebentar. Saya minta waktu ngobrol empat mata dengan beliau di ruang VIP waktu itu. Saya jelaskan kronologis yang ada di Kota Semarang penuh, dan pada saat ini apakah ini kewajiban kami, apakah ini bisa dibayar, atau apakah bagaimana status hukumnya Pak terhadap pandangan Bapak selaku BPK RI atas kejadian yang saya ceritakan tadi. Saya tanyakan demikian. Nah, beliau mengatakan tidak ada permasalahan, silakan anggarkan di APBDP. Silakan anggarkan di APBDP, dan itu hutang daerah. Nah, ini pernyataan hutang daerah ini saya tidak mendengar, tidak berdasarkan pernyataan pemerintah kota kita. Akan tetapi ini cerita saya dengan namanya saya lupa namanya, dengan anggota BPK RI itu beliau pun mengeluarkan istilah hutang daerah. Nah, dan ini bisa dianggarkan dengan enteng, beliau sudah tidak ada masalah, sudah anggarkan saja di APBDP. Nah, jadi jumpa pers kita pada hari ini sekaligus juga sekiranya saudara-saudara rekan-rekan pers untuk menginformasikan terutama kepada desa kita, baik itu para kepala desa maupun BPD termasuk masyarakat yang terkait dengan berkurangnya anggaran di ADD kita, supaya menjadi kejelasan bagi mereka semua terhadap apakah ini bisa dibayar atau tidak. Nah, silakan informasikan terkait dengan itu. Buat sementara nanti akan kita kaji lagi di
pembahasan kita di APBDP nanti. Ini jelas secara regulasi sudah dijelaskan oleh pihak inspektorat tadi juga sudah menjelaskan, dan saya sendiri sudah menanyakan langsung. Saya bertanggung jawab, Pak. Saya bertanggung jawab dunia akhirat terhadap apa yang saya sampaikan, konsultasi saya dengan BPKRI. Demikian lebih kurang, mohon maaf penjelasan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.